Permasalahan ini dimulai sejak tahun 2005, yaitu saat munculnya peraturan pembatasan kegiatan bulan Ramadan. Tapi saya sebenarnya nggak tahu ya, apakah isinya pembatasan ataukah larangan atau apa. Yang jelas setiap ada larangan penutupan warung, warung buka jam segini, warung pakai tirai, itu biasanya daerahnya selalu memakai landasan itu. Ini sesuai dengan undang-undang, antara peraturan undang-undang atau undang-undang, saya nggak tahu. Yang jelas selalu dijadikan dasar gitu. Ini berdasarkan undang-undang tahun 2005 tentang peraturan di bulan Ramadan. Itulah asal-usul kekisruhan. Warung ditutup, dikasih tirai, padahal bukan deal or no deal. Yang saya pertanyakan gini, saya tadi googling, saya mau mencoba jadi orang yang ngerti hukum lah. Saya tadi googling peraturan Ramadan 2005. Saya cari-cari itu nggak tahu kenapa nggak keluar. Saya mungkin nggak tahu websitenya. Tapi saya googling beberapa lama, tadi nggak keluar, mungkin malu keluar di zaman sekarang ya. Tapi ya masih dipakai aja, 2005. 2005, udah berapa tahun nih? Udah 15 tahun, udah 17 tahun. Udah punya KTP loh, bahkan aturannya udah punya KTP. Tapi masih dipakai aja gitu maksud saya, ya kan? Kalau Pancasila, UUD 45 itu baru dipakai, mau ratusan tahun, ribuan tahun saya setuju dipakai. Tapi aturan sejak 2005 tentang aturan warung ditutup, dikasih tirai. Ini saya penasaran jujur ya. Apa sih yang terjadi di 2005 sampai negara ngurusin ini? Itu yang saya penasaran. Apakah di 2005 ini banyak orang mokel? Oke, banyak orang mokel berjamaah di 2005, mokelkan Indonesia. Mungkin ada begitu, sampai pemerintah panik, kita atur aja, warung ditutup. Mungkin begitu, saya nggak tahu. Tapi kalau saya 2005 itu berarti masih SMA, antara SMP kelas 3 dan SMA. Cuma saya beneran nggak tahu apa yang terjadi sampai negara ini ngeluarin peraturan itu. Mungkin selain ada kemungkinan mokel berjamaah, mungkin juga warung-warung di zaman segitu, warteg bahari mungkin, itu yang dimasak baunya terlalu brutal. Warteg bahari, warteg purnama, atau nasi bebek purnama, atau warung padang, semua tiba-tiba masakannya baunya gak masuk akal. Dan kebetulan warteg yang paling enak di negara ini bersebelahan dengan gedung DPR. Dekat dengan anggota dewan tuh yang mengeluarkan aturan itu, mungkin sebelahan sama warteg yang paling enak. Karena mereka nggak tahan nih 2005, saya nggak tahu mereka nggak tahan nih. Saya nggak tahu, di bulan puasa nggak mungkin ngumpat sih kayaknya. Mungkin kalau mereka ngumpat disensor mungkin kayak sat. Warteg baunya. Bagaimana nih cara menahannya? Alih-alih menahan diri, orang yang disuruh tutup. Itu dia yang saya penasaran gitu. Apa yang terjadi? Saya sempat curiga begini. Apakah karena sate Taichan Senayan? Senayan kan tempat pejabat. Di situ banyak sate Taichan dulu siang. Siang sate Taichan, 2005 udah ada sate Taichan. Taichan baunya, wah, orang sate Madura juga baunya, sampai mereka lagi meeting, wah aku ingin mokel. Sampai mereka, mendingan kita tutup aja nih warung. Begitu. Itu mungkin asal-usulnya di 2005, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kan ini sudah 17 tahun. Masa hidung Anda masih nggak tahan sih? Mata Anda nggak tahan? Kenapa nyuruh orang segini? Konsep
nyuruh menghormati itu aja saya nggak paham gitu. Saya berusaha justru tidak membenci saya. Kalau ada di daerah, tahun lalu saya sama Coki sampai keliling. Oh itu bukan karena ditutup karena bulan puasa. Kalau itu kayaknya karena COVID waktu itu ya. Tapi beberapa daerah tuh memang ada yang menerapkan aturan itu. Jadi warung warung dikasih tirai. Terus juga ada yang suruh tutup. Nah itu saya konsep suruh menghormati. Aku lagi puasa ya. Kamu jangan buka warung. Itu saya nggak paham gitu. Ya kan? Kan yang puasa kita, yang menahan diri kita. Kenapa pedagang suruh berpuasa juga? Gitu. Kenapa McDonald dari Amerika, Subway dari Singapura, puasa kagak, suruh menghormati kita. Kalau kita memang puasa, kita yang nahan diri, kita nahan, ya udah kita nggak beli. Tapi ini orang nggak berpuasa, tahan dong, jangan godain aku. Itu yang saya nggak paham gitu maksudnya. Belum lagi bukan katanya, kan memang kalau bulan puasa ini, ya kan, orang hamil itu nggak puasa. Mungkin saya tahu sekarang penyebabnya. 2005 nggak ada orang hamil. Nggak ada orang datang bulan di 2005. DPR ditutup korden 90 juta. Nggak lihat ada orang hamil. Nggak lihat ada orang Chinese. Atau Chinese-nya dikira Islam semua mungkin. Apa tidak melihat gitu kan? Kan yang pas dia mau bikin aturan gini, oh ternyata agama di negara kita nggak Islam doang loh. Ada orang Kristen. Apakah di 2005 tidak ada Pantai Indah Kapuk? Yang sudah jelas isinya Chinese food. Apakah Pak Ahok belum ada di 2005? Siapa yang ngeluarin aturan kayak kan? Oh ternyata agama kita kan bukan Islam doang. Oh ya udah, berarti warung boleh buka. Wah terserah mau nggak dikasih tirai apa. Kan itu juga yang makan bisa teman-teman kita non Islam, ibu hamil. Saya juga kepikiran gini ya. Saat Anda mau mengeluarkan aturan gitu ya, Anda pasti saat aturan itu keluar, aturan dilarang buka, tutup, Anda kalau punya saudara hamil, Anda disumpahin Anda disumpahin ke warung Padang, rendangnya habis terus. Kok saya mau bilang Anda itu juga saya nggak bisa meremehkan kecerdasan Anda. Anda pemangku jabatan, pemegang, orang-orang yang memutuskan aturan itu pasti orang-orang pintar, orang-orang melihat, orang-orang punya data. Oh ini bukan Islam doang di sini. Oh ada loh orang head itu ada, orang hamil itu ada, orang sakit. 2005 nggak ada orang sakit. Makanya warung harus ditutup. Padahal kalau orang sakit kan tidak puasa. Musafir tidak ada. 2005 tidak ada musafir. Tapi kan sekarang ada ya. Buat yang bikin aturan 2005, saya nggak tahu apapun Anda, siapapun Anda, tolong gitu. Kalau mungkin ada kemungkinan dirubah aturannya. Karena ini selalu dipakai sama daerah-daerah. Oh ini saya memang katanya di daerah-daerah tertentu tuh ada yang aturannya gitu. Ada yang ini kan saya pakai landasannya ini, landasannya itu. Aturan ada di 2005 itu 17 tahun masih dipakai terus. Dijadiin landasan dan yang menurut saya sudah harusnya nggak usah dipakai. Ya kan? Karena mulai rancu. Terakhir saya lihat berita warung babi disuruh tutup. Oke lah kalau warteg, oke. Mungkin Anda yang punya jabatan, habis meeting, ngurusin rakyat, lapar aku tergoda warteg Bahari, warteg Purnama, Anda tutup gak apa-apa. Warung babi, apakah Anda juga tergoda? Kan gini, gak masuk akal lah, sumpah.
Terus juga, kan gini, alasannya kan mungkin, hormati dong, ini bulan puasa, jangan buka, biar nggak menggoda. Lah kan nggak tergoda gitu. Kan Anda nggak makan babi. Nggak makan babi, tapi suruh tutup juga. Loh, kalau yang punya babi, yang punya warung babi itu marah mungkin, lah kan Anda nggak beli. Tergoda aja, nggak beli, nggak. Kok saya suruh tutup? Ya Allah. Bahkan, tolong, semoga setelah ini tidak ada kejadian gitu ya kan. Warung-warung ditutup, dirazia, ya kan. Terus juga saya sih bahkan dikasih tirai itu kayak warung remang-remang, bro. McD, Subway deket sini, kayak warung mesum. Takutnya malah dipakai mesum ntar karena ditutup semua, ya kan. Tolong, ayo, nggak usah, yuk, ayo yang denger ini anggota DPR siapapun, ya kan. Semoga ada perubahan. Ini aturan udah 17 tahun. Saya yakin orang Indonesia ya, terutama ya, itu sudah bisa lah, kita nggak perlu ini ditutup. Dan menurut saya, kalau orang emang nggak niat puasa, ya nggak puasa gitu. Emang mau mokel ya mokel. Bukan karena, kenapa kamu mokel? Aduh, McD nggak dikasih tirai. Enggak. Yakin saya, kalau emang dia mau mokel, ya mokel. Gitu. Mau batal ya batal. Bukan karena nggak ada tirainya. Wah, baunya sate Madura terlalu mencekam. Bukan. Kalau memang dia nggak niat puasa, ya nggak puasa. Dan dia, sekali lagi, puasa itu kan kita yang puasa. Kita yang menahan. Kok orang lain yang suruh menahan membuka warung, menahan bukanya jam 3, dan disuruh bungkus. Lalu banyak aturan.